Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama Ikhwan Effendi Channel dalam rangka berdakwah. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi saudara kita. Sahabat semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, lancar rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemana ruh ketika seorang meninggal dunia. Banyak pemahaman yang beredar ataupun mitos yang beredar tentang ruh pulang ke rumah. Ya, ada ruh jenazah yang sudah dimakamkan kemudian ruhnya pulang ke rumah. Lalu bagaimana menyikapi pemahaman yang seperti ini sehingga kita tidak salah, karena ini merupakan ranah akidah, sehingga hendaknya bagaimana kita memahami ruh secara benar. Sahabat semua, pertama bahwa pada diri manusia itu terdapat memang ada jasad, ada ruh. Jasad itu nampak dan ruh itu tidak tampak. Lalu bagaimana ketika seorang meninggal dunia, kemana ruh itu? Bahwa menurut beberapa pendapat ulama, yang pertama bahwa ketika seorang meninggal maka ruh itu akan dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah disediakan tempat khusus untuk ruh. Jadi orang-orang yang beriman itu ruhnya akan dibawa ke langit, lapisan ketujuh. Di situ ruhnya orang-orang beriman dibawa oleh dua malaikat, kemudian sampai di langit, pintu-pintunya dibuka oleh para malaikat dan ruh dibawa untuk di tempat yang sudah ditetapkan. Lalu ruh orang-orang yang durhaka, maka ketika dibawa ke langit, maka pintu-pintu langit itu ditutup, ya, sehingga tidak bisa masuk ke langit. Dan itu menurut pendapat ulama dibawa ke satu tempat, yaitu di lapisan ketujuh bumi. Di dalam tafsir surat Al-Mutaffifin ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin." Kata sijin ini adalah suatu tempat dalam tafsirnya, suatu tempat di mana tempat ini berada di lapisan ketujuh bumi, dan di situ tempatnya ruh orang-orang yang fujur, orang-orang yang durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tempat ini ada juga yang mentafsirkan seorang ulama bahwa sijin itu adalah artinya sempit. Jadi sijin itu adalah tempat yang sempit, yaitu tempatnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang senantiasa dia tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia durhaka, maka disitulah tempat ruh. Dan orang-orang beriman, kala inna kitabal abrari lafi illiyin. Ada tempat namanya illiyin, ini lapisan ketujuh langit. Itu tempatnya ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kita bahwa orang yang sudah meninggal dunia, maka ruhnya sudah ditetapkan, tempatnya sudah, walaupun menurut Ibnu Taimiyah bahwa antara ruh satu dengan yang lainnya mereka saling berbicara, bisa saling berdialog, tetapi bukan dengan kita yang masih hidup ini. Itu kuasa Allah, karena sedikit sekali tentang ruh yang kita pahami, dan Allah yang maha tahu segala-galanya. Lalu bagaimana dengan keyakinan yang muncul ketika ada istilah ruh pulang ke rumah? Ya, ini tentu menyalahi dari kaidah akidah itu sendiri. Ya, ada sebuah kisah nyata saya ceritakan kepada sahabat semua. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang tertipu lagi dengan tipu daya jin. Jadi ada ayahnya yang meninggal dunia, kemudian selang beberapa waktu ruhnya ini pulang ke rumah dan masuk ke tubuh anaknya, anak perempuannya. Ketika dialog dengan keluarganya, maka jin ini mengaku ruh ayahnya yang sudah meninggal dan ingin melihat anak cucunya.
Jadi pulang ke rumah dengan masuk ke tubuh anak perempuannya. Akhirnya keluarga ini meyakini ya, seolah-olah itu perkara yang benar gitu ya. Padahal itu perkara yang salah, menyalahi dari konsep akidah. Kenapa? Karena tipu daya jin itu begitu halus dan begitu luar biasa, sampai-sampai banyak orang yang tertipu akan ruh pulang ke rumah ini. Akhirnya ketika permintaan jin itu dipenuhi, ada minta minum, minta makan dan lain sebagainya, kemudian keluarganya mulai tidak nyaman karena kenapa ruh ini tidak keluar dari tubuh dan tidak pulang-pulang. Akhirnya coba kita dihubungi dan kita datang langsung karena kita insya Allah sudah tahu ilmunya tentang tipu daya jin itu sendiri, maka kita langsung mengatakan, "Hai jin, keluar." Dan jin ini berusaha untuk merayu saya bahwa seolah-olah tetap mengatakan bahwa dirinya adalah ruh ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi tetap saya katakan kamu bohong, bahwa kamu adalah jin yang mencoba mentipu daya. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian karena sudah kebuka, akhirnya jin itu marah-marah. Dan ketika jin itu marah-marah, kemudian kita ruqyah, akhirnya jin itu pergi dari tubuh seorang ibu ini dan ibu ini sadar. Sahabat semua, hati-hati, dan peristiwa seperti ini sering terjadi. Begitu juga baik masuk dalam mimpi, dan itu tipu daya jin. Seolah-olah ada yang kurang, kemudian suruh mengantarkan ke kuburan. Ya, dan itu hanyalah tipu daya jin. Maka dari banyak kisah ini dan juga dari kisah yang barusan kita saksikan di pembuka video ini, maka ini sebagai ilustrasi bahwa jin itu begitu dahsyat menipu daya sehingga membuat seolah-olah itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Sahabat semua, cukup yakini bahwa ketika seorang meninggal dunia, bahwa yakini ruh itu sudah ditempatkan oleh Allah melalui malaikat di tempat yang sudah disediakan, sehingga kita tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh, sehingga nanti takutnya akan jatuh kepada kesyirikan. Dan waspada, karena jin itu begitu dahsyat tipu dayanya sehingga banyak orang yang tidak memahami ilmunya sehingga mudah untuk terpengaruh dengan tipu daya ini. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini dan semakin kita yakin dan menguatkan akidah kita tentang ruh itu sendiri. Dan kedepannya mudah-mudahan kita tidak lagi tertipu dengan tipu daya jin yang mengaku-ngaku dirinya sebagai ruh yang pulang ke rumah. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di tayangan selanjutnya. Dari kami Ikhwan Effendi Channel, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.